Peluit panjang wasit mengakhiri laga Indonesia melawan Australia di babak penyisihan Grup A Piala Asia U23 2024. Dengan kemenangan 1-0 atas Australia, Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah untuk pertama kalinya mampu menang melawan Australia di ajang itu. Penampilan gemilang Hernando Ari menjaga gawang Timnas U23 jadi sorotan setelah ia berhasil menepis tendangan penalti Australia dan berjibaku mengamankan gawang. Hernando pun minta dukungan supporter agar Timnas U23 terus melaju di gelaran Piala Asia U23. Terima kasih untuk fans Indonesia, terus mendukung Indonesia. Doakan terus, pasti kita berjuang semaksimal mungkin. Oke, thank you. Setelah Timnas U23 menorehkan kemenangan 1-0 lewat gol Komang Teguh dan Yordania kalah melawan Qatar, Timnas U23 saat ini berada di posisi 2 klasemen sementara Grup A. Lalu bagaimana peluang Timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur? Skenario paling ideal adalah Timnas U23 menang melawan Yordania. Jika hanya bisa imbang saat melawan Yordania nanti, maka nasib Timnas U23 ditentukan oleh Qatar yang juga harus menang atas Australia. Dan setelah mengalahkan Australia, Timnas U23 mengantongi 3 poin. Hasil ini membawa Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara Grup A. Peringkat pertama Grup A ditempati oleh tuan rumah Qatar dengan 3 poin. Di posisi ketiga ada Jordania dan di Australia ini di posisi juru kunci. Setelah tadi malam kalahkan Australia 1-0 di babak penyisihan grup Piala Asia U23, bagaimana peluang Timnas U23 lolos ke perempat final? Kita bahas sore hari ini bersama dengan manajer Timnas U23 Sumarji dan pengamat sepak bola Roni Pangemana. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Selamat sore Mbak Audrey. Ya, ini sudah bergabung keduanya ya. Pak Sumarji juga sudah bergabung ya Pak ya? Oke, masih belum bergabung Pak Sumarji. Nanti kita akan terkoneksi kembali dengan Pak Sumarji. Saya mau ke Mas Roni dulu. Kalau gitu, Mas Roni sebenarnya bagaimana sih suasana Timnas U23 begitu yang ditangkapnya usai mengalahkan Australia? Puas atau menahan puas dulu nih? Iya, kita ya pasti sangat senang ya, puas dengan hasil ini. Karena kan sebelum pertandingan dimulai, Australia ini diunggulkan dibandingkan kita. Jadi kita bagus, masuk lapangan, ya bukan saja sebagai underdog, tapi kita percaya diri. Nah, 3 pertandingan sebelumnya kan di babak kualifikasi itu, di U23 kita selalu kalah tipis melawan Australia. Nah, kita sekarang menang di ajang resmi. Jadi suatu hal yang luar biasa buat kita. Tidak mudah, tidak gampang untuk mengalahkan Australia. Dan mereka berusaha untuk bisa mengalahkan kita setelah mereka imbang dengan Jordania 0-0. Tapi kemenangan lewat gol Komang Teguh ini saya pikir luar biasa, menghidupkan peluang kita. Walaupun kita tidak boleh berlarut-larut untuk bereforia dalam hal ini, tapi kita sudah harus mengalihkan fokus itu dalam pertandingan tanggal 21 April yang akan datang menghadapi Jordania. Karena walaupun Jordania itu kalah kemarin secara dramatis melawan tuan rumah Qatar, karena Qatar sudah lolos, mereka secara hitung-hitungan masih punya peluang untuk lolos dengan catatan mereka harus mengalahkan Indonesia. Karena kan posisi mereka sama dengan Australia memiliki 1 poin. Jadi kalau mereka bisa menang melawan kita, mereka punya peluang. Oke, Mas Roni. Menunggu hasil. Ya, sebenarnya kemarin kunci paling terlihat keberhasilannya akhirnya menang melawan Australia 1-0 ini dari mana? Karena kan sebelumnya kan kalah nih melawan Qatar kan 2-0 begitu. Kunci keberhasilannya dari mana tuh? Semangatnya, kemudian ada beberapa aspek ya Mbak Audrey ya. Ya, mereka masuk lapangan, saya bilang itu ya, dengan semangat yang luar biasa. Artinya ini kerja keras mereka, kedewasaan dalam hal bermain bola, mental mereka bagus untuk menghadapi tekanan lawan. Karena Australia itu unggul dalam ball position ya, kalau bisa melihat secara keseluruhan, 64% berbanding 36% kita. Tapi pemain-pemain itu tidak mudah panik. Artinya ini menunjukkan bahwa mereka lebih dewasa bermain. Kenapa mereka lebih dewasa? Karena banyak pemain-pemain U23 kita di bawah U23 ini, semua bermain, ada beberapa banyak, bahkan di level senior. Seperti Pratama Arhan, Hernando Ari, Kapten Rizky Ridho,
semua pemain-pemain tuh Witan Sulaiman, Rafael Struijk semua bermain di tim senior, apalagi dengan masuknya Nathan Cho dan juga dengan Justin Hubner. Ini yang membuat mereka ini tenang bermain. Kuncinya lini belakang bermain dengan sangat disiplin, membuat pemain-pemain Australia frustrasi, dan penampilan Hernando Ari memang luar biasa. Tapi karena ini bermain dalam sepak bola satu kesimpulan dengan 11 pemain, tentunya bukan cuma 1-2 pemain yang berjasa, terlepas dari Hernando menahan penaltinya Muhammad Toure dan gol dari Komang Teguh, tapi semua pemain bekerja keras dalam pertandingan ini. Sehingga itu yang menyulitkan bagi Australia untuk bisa menang. Karena kita tahu bersama Nathan Cho juga bermain sangat baik. Rizky Ridho, Ferrari di belakang bekerja dengan kuat, termasuk Komang untuk mempertahankan lini pertahanan kita. Jadi semua ini sangat berjasa bermain sebagai sebuah tim ya. Itu yang saya pikir bagus buat kita. Nah ini harus kita pertahankan di saat akan menghadapi Yordania nantinya tanggal 21. Karena tugas kita cuma satu. Tugas kita hanya satu, menang. Itu aja melawan Yordania. Nggak boleh berpikir imbang atau seri, karena pertandingan yang sama juga Australia bukan tidak mungkin mengalahkan Qatar. Karena Qatar kan sudah lolos. Nih, bisa aja pelatih Qatar, Ilidio Vale, memainkan pemain cadangan, pemain lapis kedua, mereka sudah nggak ada beban. Australia butuh menang. Australia menang dengan 3-4-0 berbahaya juga. Begitu, Mbak. Kalau gitu apa sih sebenarnya perlu disiasati oleh pemain timnas untuk menghadapi Yordania? Jangan tadi ya, satu-satunya kuncinya itu harus menang ya, tak boleh menahan imbang. Ya, saya kira kita sekarang modalnya bagus, sudah menang melawan Australia. Ini kan sebuah kunci. Kalau kita imbang bahaya. Dengan kita menang ini, saya rasa percaya diri anak-anak termotivasi lagi melawan Yordania. Ya, Yordania kemarin berusaha untuk mengalahkan Qatar, mereka nggak dapatkan. Paling tidak mereka ingin menahan imbang, itu di menit-menit akhir injury time mereka gagal. Ya, sehingga anak-anak kalau bermain seperti lawan Australia, saya pikir kita bisa mengatasi Jordania. Kalau melihat juga permainan Jordania tampil melawan Australia, mereka kalah segalanya, cuma keberuntungan aja. Mereka bertahan total ya dengan selisih ball position sampai 70-30, dan beruntung saja Australia tidak bisa membuat gol ke gawang mereka. Mestinya Australia menang banyak. Nah, dari sini bisa diambil gambaran kalau kita bermain seperti kemarin, apalagi nantinya lawan Jordania itu kita sudah ketambahan Ivar Jenner yang kemarin trainer. Kita semakin kuat, semakin lengkap. Ada Justin Hubner di sana, ada Nathan Cho, sehingga ini yang membuat STY lebih tenang, lebih enak untuk meracik sebuah strategi, sebuah skema permainan menghadapi Yordania. Karena Ivar Jenner ini adalah pemain kunci. Saya agak ketar-ketir kemarin ketika tidak ada Ivar Jenner, bahaya kemarin. Ternyata STY memainkan strategi yang bagus melawan Australia. Kalau untuk kekuatan Yordania secara di kertas begitu, seperti apa kekuatannya? Iya, mereka saya pikir hampir sama aja dengan Qatar. Kalau dengan Qatar kemarin kan, kalau kita tidak banyak dalam tanda kutip ya, ada dikerjain sedikit oleh wasit. Sebenarnya kan Qatar tidak bisa mencetak gol dari open play atau permainan mereka yang rapi. Mereka hanya mendapatkan hadiah penalti, kemudian ada hadiah tendangan bebas. Itu saja. Kalau enggak, mereka nggak bisa bikin gol. Nah, tipe karakter mereka bermain sama seperti Qatar kemarin kalau bisa dilihat. Dan dari sini kita bisa ambil gambaran, kita bisa atasi dengan cara seperti ini. Karena itu dia, kita sudah ketambahan amunisi yang bagus. Tinggal bagaimana lini depan kita harus lebih gercep, lebih kuat ya. Ya, Rafael Struijk, Witan harus bisa mencetak gol, termasuk dengan Marcelino kalau dimainkan di sana. Karena solusinya sekarang kan ketika lini depan itu tidak berfungsi dengan baik, itu datang dari belakang seperti Komang kemarin. Bisa, untung ada dalam kotak penalti, tidak ada yang menduga Komang ada di sana. Kemudian bisa datang dari pemain tengah. Nah, sekarang tinggal nantinya tantangan itu ada di lini depan kita. Harus punya insting naluri gol untuk mencetak gol yang lebih bagus, saya pikir, menghadapi Yordania. Dan saya meyakini bahwa dengan penampilan kemarin, motivasi kita sudah besar. Rasa percaya diri itu penting buat kita untuk tampil melawan Yordania. Fisik kita kan oke, mental juga bagus, kedewasaan bermain sangat baik, gitu. Oke, setelah menang kemarin melawan Australia, Mas Roni, sebenarnya kalau dilihat-lihat seharusnya Ivar Jenner ini bisa main lagi nggak sih nanti pada saat pertandingan melawan Yordania? Udah main. Ya, karena regulasinya kan kalau hanya 2 kartu kuning dapat kartu merah, dia bisa bermain melawan Yordania. Yang nggak bisa bermain itu adalah Ramadan Sananta karena dia stripe red card. Jadi dia ada 2 pertandingan nggak boleh main. Kalau Indonesia ini lolos ke babak 8 besar, baru Ramadan Sananta bisa dimainkan. Khusus buat Ivar, dia hanya kena hukuman 1 kali. Jadi dia bisa bermain besok melawan Yordania tanggal 21. Dan ini kan amunisi yang kita tunggu. Karena apapun yang harus dikatakan, Ivar Jenner ini roh permainan kita di sektor tengah. Dengan ada Ivar kita akan kuat. Siapapun yang dimainkan untuk menjadi tandem bagi Ivar Jenner itu bagus ya. Mau Marcelino di sana, mau Arkan Fikri, mau Nathan Cho, mau Justin Hubner, tinggal tergantung STY melihat ini.
untuk bisa meracik siapa yang akan bermain di tengah mendampingi Ivar atau siapa yang ada di belakang. Apakah Justin Hobdar akan ke belakang, itu urusan bagi STY karena dia akan lebih tahu dengan kondisi pemain. Gitu Mbak. Oke, setelah kemarin mengalahkan Australia, kemudian juga besok menghadapi Yordania, yang kemarin Yordania juga kalah dari Qatar. Ini prediksinya nih, meskipun tinggal menghitung berapa hari lagi, ini berapa Mas Rodi? Kalau bicara prediksi ya saya meyakinkan bahwa kita bisa menang, paling tidak dengan 5-5-4-5. Kita bisa menang dengan 1-0, mungkin saja 2-0. Lawan Australia kemarin, mestinya kita di akhir-akhir itu bisa dapat 2 gol dengan Marcelino yang agak telat sedikit untuk melakukan syuting setelah menerima umpan dari Nathan Cho. Sayang ya itu yang menjadi pelajaran saya pikir evaluasi. Dan kalau bicara prediksi skor sekali lagi 1-0 bisa saja 2-1. Jadi skornya akan tipis lah. Yang penting kan temanya kita menang. Itu aja 3 poin buat kita aman. Jangan imbang, pokoknya yang penting golnya adalah menang ya, semoga ya nanti ya melawan Yordania ya. Membuat menang ya, betul sekali Mbak Uri. Baik, pengamat sepak bola Roni Pangemanan, terima kasih sudah berbagi pandangannya di Kompas Petang. Sama-sama.